Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Cahaya bisa kembali menemani Anda dalam program Sakinah. Dan pada kesempatan kali ini satu yang luar biasa sekali. Saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni membangun jiwa takwa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini saya akan ditemani oleh narasumber kita, yakni Bapak Kiai Haji Riza Sahlan Siroj, atau biasa kita panggil Gus Riza. Jadi beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakar Kota Kediri dan Pondok Pesantren Modern Ar-Rahman Kota Kediri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dewi gimana? Sehat? Alhamdulillah, pangestu saya juga. Baik Gus, hari ini kita membahas satu tema tentang membangun jiwa takwa di bulan suci Ramadan. Nah, sebelum nanti kita akan mengupas bagaimana kita mampu membangun jiwa yang suci. Seperti biasa, mukadimah terlebih dulu, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal qur'ana shifaan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Muhammad ibn Abdullah Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sahabat KSTV dimanapun saja berada, alhamdulillah sore hari ini kita insya Allah semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya mumpung kita berada di tengah bulan yang luar biasa, bulan suci Ramadan, insya Allah pasti kita semuanya sudah prepare jauh-jauh hari agar kita tetap semangat hari ini, agar kita tetap meningkatkan ibadah, mulai dari baca Al-Quran, tadarus, taraweh, witir, dan yang lain sebagainya. Insya Allah keberkahan Ramadan tahun ini terus berlimpah ruah kepada kita semuanya. Ya, baik, terima kasih Gus. Dan pemirsa, seperti biasa nanti Anda juga bisa bergabung ya. Untuk pemirsa ingin bertanya-tanya boleh mengirimkan surat-surat atau melalui WhatsApp yang sudah tertera ya. Dan Gus Riza, kita akan membahas sebuah keistimewaan membangun jiwa yang takwa di bulan suci Ramadan. Sebenarnya dari keistimewaan bulan suci Ramadan itu apa sih bagi kaum muslimin? Ramadan ini, Mbak Dewi, satu bulan yang luar biasa sekali. Jangankan berbicara amalnya, senang saja dengan datangnya Ramadan ini sudah memiliki rahasia keistimewaan yang luar biasa. Senang saja. Man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ini sebagian ulama memposisikan ini sebagai hadis, satu ulama yang lain memposisikan ini sebagai makalah. Sehingga ada makalah yang masyhur, min alamatil mu'min idza ata alaihi Ramadan falyafrahu. Salah satu tanda orang beriman itu kalau Ramadan datang hendaknya dia ini senang. Jadi senangnya Ramadan, di dalam Ramadan ini sudah punya rahasia besar. Belum beramal padahal. Apalagi beramal. Mulai dari baca Quran, Allah lipat gandakan. Mulai dari taraweh, witir, bahkan tidur saja Allah tulis, Allah catat sebagai kebaikan yang luar biasa. Ini kan luar biasa. Iya. Kita yang selama ini sukanya ngorok, sukanya tidur, luar biasa Allah catat ini sebagai amal soleh yang luar biasa. Ini membuktikan luar biasanya Ramadan. Sebelum kita membahas amal-amal yang lain. Luar biasa kali. Lalu apa amalan yang terbaik yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan itu sendiri, Gus? Amalan-amalan di Ramadan ini banyak sebenarnya. Ada mulai dari membaca Al-Quran, taraweh, witir. Terlepas dari itu semuanya, amal yang paling baik yang dikerjakan, baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan adalah amal yang niatnya itu ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan karena pingin sesuatu, bukan karena pingin pencitraan. Apalagi ini musim pilkada. Bukan juga karena pingin mencari pujaan manusia, teman-temannya di kantor atau yang lainnya. Sehingga niatnya adalah esensi yang paling penting dalam ibadah Ramadan. Sehingga amal apapun itu, membaca Quran,
taraweh, semuanya itu titik beratnya dalam niat bagaimana dia ikhlas, dan lebih daripada itu satu amal yang luar biasa lagi di bulan Ramadan ini adalah berderma. Berderma itu Bersedekah. sedekah, itu luar biasa. Makanya Ramadan itu bukan saja bulan Quran, tetapi juga bulan berbagi. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ma wasaltu ila rabbi laisa bisolah wala saum. Syekh Abdul Qadir Jilani itu dawuh, berucap, saya ini sampai pada tingkatan ma'rifat kepada Allah bukan dengan sholat, bukan dengan puasa, tapi dengan bagaimana saya ini berderma, suka bersedekah. Lakin wasaltu ila rabbi bil judi wal karom. Jud wal karom itu berderma, berbagi kesenangan dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan saudara, dengan istri, dengan anak-anaknya. Itu adalah amal-amal yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Pertama niat, yang kedua bermanfaat bagi sekitarnya. Subhanallah. Dia sebenarnya sederhana ya untuk bisa Iya. mendapatkan hal yang baik atau berpahala di bulan suci Iya. Ramadan itu ya guys ya. Baik, kemudian sebenarnya esensi dari membangun jiwa takwa di bulan suci Ramadan itu apa dan bagaimana sih Gus? Esensi membangun jiwa dalam kaitannya dengan Ramadan. 1 tahun ini jumlah semua bulan ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban. Kita terus berkecimpung dengan kerja. Nggak apa-apa, kerja itu bagus. Karena manusia itu 2 dimensi. Dimensi jasad, zahir, yang satu dimensi batin, raganya, jiwanya. Nah, dua-duanya ini perlu diolah. Di sini Ramadan hadir. Bukan saja untuk mempercantik raga, bukan saja untuk mempercantik zahir manusia, tapi Ramadan ini juga pengen bagaimana caranya kita ini ayo dalam waktu 1 tahun ini juga memperhatikan batiniyah kita, memperhatikan jiwa kita, karena semua itu tergantung dari jiwa. Orang kalau jiwanya bagus, akhlaknya bagus. Orang kalau akhlaknya bagus, karakternya bagus. Orang kalau karakternya bagus, insya Allah dia akan bermanfaat bagi sekitar. Ramadan datang dengan kewajiban puasa. Puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Artinya apa? Jangan menyembah egoisme. Bahwa kita nggak makan, nggak minum, apakah kita mati? Enggak juga. Bahkan orang buka, yang satu itu bukannya 3 piring sate, semisal Mbak Dewi makan sate 3 piring, darah tinggi nanti. yang satunya makan cuman 1 kurma, itu sama-sama kuatnya sampai nanti witir. Sama-sama kuatnya, sama-sama apa? Warak, kenyang. Yang satu kurma, yang satu 3 piring sate. Ini membuktikan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, ini membuktikan kita selama ini dibangun oleh mindset. Kita dibangun oleh karakter kita. Sehingga apa yang ada dalam realita ini sebenarnya sawang sinawang. Puasa datang di situ dengan berbagai segmennya, sedang menunjukkan, mengajarkan kita bahwa puasa ini sebenarnya kita ini kuat. Bukan karena diri kita, bukan karena olahraga, bukan karena nge-gym, dan yang lain-lain atau vitamin, obat-obatan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jiwa ini perlu untuk dibangun. Perlu dibangun. Makanya gini Mbak Dewi, di Quran itu surat Al-Qasas ayat 77. Disebutkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kamu hendaknya mencari amal-amal untuk makanan jiwamu. Apa makanan jiwa itu? Hal-hal yang pengaruhnya ke akhirat. Puasa, sholat, membaca Quran, berkumpul dengan orang soleh, berzikir bersama. Ini kan makanan-makanan jiwa, makanan-makanan rohani. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga dengan dunia. Perlu juga kita uang, perlu juga kita bekerja. Apalagi sekarang semua harga serba mahal, beras mahal, apalagi semua harga pasar mahal. Ini harus seimbang, jasmani dan rohani harus seimbang.
Subhanallah, luar biasa sekali ternyata ya Gus ya. Lalu Gus, bagaimana cara kita meningkatkan kecintaan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Terutama ini baru yang bagi pemula nih ya, yang baru saja masuk di Islam. Mungkin beliau juga belum mengenal seperti apa sih Islam, kenapa harus berpuasa di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Bagaimana sih ya sebenarnya kita ini biar bisa meningkat amalan-amalan di bulan Ramadan? Sebenarnya semua ini berawalnya bukan di Ramadan, tapi di sebelum Ramadan itu sendiri. Kita harus ada prepare, harus ada persiapan, harus ada sesuatu yang sudah memang kita persiapkan untuk Ramadan. Kenapa harus begitu Gus? Karena Ramadan ini adalah sudah medan tempurnya ibarat orang itu. Sehingga orang kalau di Ramadan dia belum ada persiapan, pasti dia lemes. Dia Berat, akan berat melaksanakan puasa, berat deres Quran. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, simbah kiai kita itu biasanya kalau sudah bulan Rajab itu biasanya aspek spiritualitas dibangun di tengah masyarakat. Pasti itu biasanya. Alhamdulillah sampai sekarang ini di daerah Lirboyo ini masih istiqomah. Itu kalau sudah mulai Rajab, itu semua madrasah-madrasah sudah mulai libur. Oh ya. Sudah mulai libur, sehingga konsentrasinya sudah bukan ke apa namanya madrasah, pelajaran itu bukan. Mereka disuruh deres Quran. Seenggaknya one day one juz, satu hari satu juz. Ada juga yang membaca Sahih Bukhari, dilatih. Entah itu sehari berapa lembar, sehari berapa halaman, latihan itu yang menjadikan nanti jadi kebiasaan. Sya'bannya dia sudah terbiasa, Ramadannya sampai pada taraf kalau dia tinggalkan dia merasa ada yang gak enak. Nah itu. Sampai pada taraf Ramadan ini kalau dia nggak mengerjakan itu malah ada yang kurang. Ada yang kurang. Malah ada yang kurang, sudah bukan kebiasaan lagi. Di atas itu sudahan. Itu kebiasaan. Caranya apa? Bimujalasati sholihin. Berkumpul, berteman dengan teman-teman yang soleh. Kita boleh setiap tahun ini berteman dengan teman-teman yang ya namanya orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri ini orang munafik. Kita ini banyak dosanya. Banyak kita ini yang setiap hari pinginnya dunia. Betul. Tapi seenggaknya ayo disempatkan 1 hari, 2 hari sowan ke kiai. Kita ketemu orang-orang yang soleh. Enak seperti itu. Seenggaknya bisa menenteramkan jiwa kita. Sehingga nggak ada lagi sekarang itu apa? Galau zaman milenial. Nggak ada itu. Karena kenapa mereka kurang. Lagi ngetren ya. Iya, kurang dekatnya dengan kiai-kiai itu kurang. Iya. Apalagi kalau biasanya di bulan suci Ramadan menjelang maghrib. Nah ini teman-teman pada galau semua gitu. Iya. Nah hal yang seperti ini Gus agar meningkatkan suatu rasanya eman banget gitu biar terutama pemuda-pemuda nih ya agar tidak ada rasa seperti itu benar-benar bisa menikmati apa yang harus dilakukan. Kembali lagi bagaimana circle mereka, komunitas setidaknya itu harus mulai ditata. Teman-teman saya itu banyak yang luar biasa untuk melakukan dosa itu. Sehingga ada fenomena yang luar biasa di Kediri ini. Mulai dari fenomena Gus Ikdam, fenomena Gus Kausar dengan Vispanya, fenomena sudah lama malah yang satunya Gus Miftah berceramah di kafe-kafe itu. Ini luar biasa ini. Untuk mendorong bagaimana teman-teman yang selama ini jauh dari agama, akhirnya nggak sungkan belajar agama, nggak sungkan dengan kiai-kiainya, nggak sungkan. Ini perlu, penting. Jadi fenomena Gus Ikdam, fenomena Gus Kaufar, fenomena Gus Miftah ini penting sekali. Bagaimana mendobrak semangat teman-teman remaja itu nggak sungkan dengan agama, nggak sungkan. Tapi seperti itu semuanya tentunya tetap kembali kepada diri sendiri, Kalau tidak diawali dari niat diri sendiri, walaupun setiap hari bertemu dengan orang-orang soleh, tidak ada manfaatnya. Jadi harus ada rasa senang dulu dengan orang-orang soleh itu, ada niat pengen berubah. Walaupun cuma 1%, nggak apa-apa. Niat yang utama ya Gus. Niat. Luar biasa Ramadan ini. Diskonnya besar-besaran, dosa kita diampuni.
Berapa Jadi, persen Gus kalau bisa dihitung? kalau di Matahari berapa persen? Atau di beberapa apa namanya toko-toko kan banyak ini Iya, mau betul. lebaran Iya. diskon. Bukan saja itu, dosa kita ini besar-besaran diskonnya. Subhanallah. Luar biasa sekali Gus. Lalu bagaimana caranya kita itu bisa konsisten, terutama dalam bulan suci Ramadan ini untuk beribadah secara baik gitu Gus? Istiqomah. Orang itu salah satu amalan yang baik tadi, saya dan Mbak Dewi kan sudah membahas kita tadi tentang pentingnya niat yang ikhlas. Iya. Lah, sebelum itu semuanya, belajar istiqomah. Itu gimana? Ayo belajar. Sebelum Ramadan ini, kita ini melakukan ibadah nggak usah banyak-banyak. Jadi, ahabbul a'mal ilar rasul fahuwal a'malul mustaqim. Itu amal-amal yang menjadikan dia istiqomah. Walau qalilan, walaupun sedikit, walaupun itu sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Semisal ambil kata, ada orang setiap harinya membaca sholawat 1000 kali. Iya. Terus bulan berikutnya dia nggak mau sholawatan, dia nggak mau zikir. Itu jauh lebih itu jelek sekali itu. Kalau dibandingkan dengan orang sholawat cuma 10 kali, tapi seumur hidup. Apa artinya? Istiqomah itu titik tekannya bukan banyak dikitnya, bukan berapa masanya, tapi sedikit sing penting kelakon. Konsisten berarti. Konsisten. Ya, Gus, ya? Harus konsisten. Sedikit-dikit aja. Jadi caranya gimana? Dimulai dari yang sedikit. Dimulai dari yang sedikit. Dulu saya pernah mendapatkan satu amalan dari guru. Kalau ingin hajat kita ini cepat terkabul, hendaknya kita ini baca surat Yasin 41 kali sekali duduk. Nah, ini kan nggak mungkin dilakukan langsung. Berapa jam itu? Berat ya. Berat sekali. Dimulai dari yang kecil. Sehari belajar baca Yasin sekali. Kalau sudah seminggu tingkatkan 2 kali. Nanti sudah itu sebulannya tingkatkan lagi menjadi 3, 4 sampai pada taraf 41 kali. Kalau mulainya dari yang sedikit itu ringan. Kalau langsung tumplek blek banyak istiqomah, awal-awalnya biasanya gampang, tapi akhir-akhirnya itu yang luar biasa. Berat. Pasti keteteran. Pasti keteteran. Makanya jangan banyak-banyak. Mulai Mulai dari apa? Orang istiqomah itu dari yang kecil-kecil. Santai, kecil, sedikit. Yang penting continue. Dan nanti pasti ada taraf bosen. Pasti ada taraf bosennya. Nah, Itu harus dilawan. itu bagaimana cara melawan kita dengan satu kebosanan? Satu contoh nih Gus ya. Biasanya kalau di bulan suci Ramadan ini kan kita selalu darus gitu kan ya. Nah, tadi itu kalau dulu waktu masih kecil kita kan semangat nih darus. Sampai kadang-kadang sampai bisa 3 juz, 4 juz gitu semalam. Nah, sekarang aja tuh kadang kita ngebaca 1 juz aja itu sudah rasanya itu sudah boring banget. Nah, seperti itu bagaimana supaya kita bisa menghalau hal-hal yang seperti itu, Gus? Begini ya, orang itu kalau sedang beramal, itu ada musuh namanya itu nafsu, al-malal, bosen. Al-Imam Muhammad al-Busiri dawuh berkata ke kita, wan nafsu katifli intuhmilhu syabban ala hubbir robo'i wa intaftimhu yanfatimi fasrif hawaha fahadir antuwalliyahu innal hawa yusrifu fastashimi. Orang itu ketika setiap harinya berkecimpung dengan nafsu, bosen pasti. Harus dipaksa, dipedot. Bagaimana logikanya? Seperti orang menyapih bayi. Bayi itu kalau nyusu ke ibunya, itu kan pasti harus disapih kalau umur 2 tahun. Sulit tidak itu Mbak Dewi kira-kira? Sulit sekali. Berat banget itu. Orang bosan seperti itu. Harus dilawan. Nggak bisa kalau nggak dilawan. Bahkan guru saya itu adalah simbahnya Marhamah, muridnya Mbah Ki Abdul Qadir bin Munawir Jogja. Orang kalau nderus Quran, terus dia dalam keadaan bosan, itu sebenarnya tanda rahmat Allah sedang turun. Itu harus dilawan itu. Nah, lalu bagaimana langkahnya supaya kita bisa melawan itu dan mendapatkan karmanya pemirsa? Jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali di Sakinah selepas beberapa pariwara berikut ini.
Alhamdulillah pemirsa, saya kira masih menemani Anda dan saya juga masih ditemani oleh Gus Riza Sahlan Siroj. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren HS Al-Fakar Kota Kediri dan Pondok Pesantren Modern Ar-Rahman Kota Kediri. Dan kita masih membahas satu tema membangun jiwa takwa di bulan suci Ramadan. Nah, kita tadi udah ngobrolin tuh Gus, bagaimana caranya kita supaya kita itu bisa menghindari rasa bosen itu tadi. Nah, terus langkahnya seperti apa nih Gus? Kembali lagi, bosan itu memang tantangan. Langkahnya memang harus dilawan. Tadi kan disebutkan wan nafsu katifli intuhmilhu syabban ala. Iya. Bosan itu bagian dari nafsu. Puncaknya itu. Puncak orang akan mendapatkan istilahnya itu kebahagiaan di dalam relung hati. Bagaimana biar amalannya itu jadi menyatu dengan jiwanya. Iya. Ini kan harus dilawan. Seperti ibu, gimana caranya nyapih anaknya ketika sudah umur 2 tahun si bayi itu. Kan sulitnya bukan main. Iya, Langkahnya gimana kalau Mbak Dewi itu? Gimana caranya kayak gitu? Saya nggak tega, guys. Saya biar kalau saya sih anak-anak saya biarkan saya benar-benar lepas sendiri. Jadi nafsu itu kalau memang tidak dilawan, benar-benar dilawan tidak bisa. Atau ada satu mungkin alternatif dari Al-Imamul Ghazali mengatakan istaghil bil haq. Istaghil bil haq wa illa istaghalat bil batil. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang positif. Yeah. Sehingga kamu itu nggak ada waktu untuk berpikir pada hal-hal yang negatif. Orang bosan itu kan pikirannya ke hal-hal yang negatif. Yeah. Yang enak itu jalan-jalan sambil buang-buang uang, jalan-jalan sambil ya apalah itu. Dan akhirnya menjadikan kita lalai. Baca Quran yang bosen, akhirnya kita tinggalkan, ya udah hilang, plus nggak ada jejaknya. Padahal Quran itu sekali saja kita lepas lebih cepat daripada lepasnya nukop atau unta yang dicencang, unta yang diikat. Quran sekali kebiasaan kita baca Quran kita lepas, langsung lepas. Lebih cepat daripada lepasnya unta dalam ikatan. Itu. Makanya sibukkan diri itu dengan pikiran yang positif. Biar tidak ada pikiran ke negatif. Sibukkan pikiran dengan positif agar hal-hal negatif nggak masuk. Nah, orang bosen, orang jenuh, itu karena mindsetnya ke hal-hal yang negatif. Itu disibukkan itu. Bagaimana cari kembali ke circle? Ke circle, terus bagaimana sehari-harinya itu gimana dia? Jangan terlalu memanjakan tubuh. Jangan terlalu dia itu terlalu senang di zona nyaman. Makanya ini perlunya sowan ke kiai, sowan ke ustadz, seenggaknya itu seminggu sekali. Seenggaknya sebulan sekali. Itu penting untuk berdoa dan didoakan. Penting sekali. Oke. Gus, lalu bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai keikhlasan sendiri, terutama dalam bulan suci Ramadan ini? Mengamalkan keikhlasan untuk beramal itu adalah belajar untuk tidak mengungkit-ungkit dari apa yang dia lakukan. Makanya termasuk salah satu bahayanya orang beramal baik itu adalah tolhabul jah, hubbut thana, suka mencari kekaguman dari orang. Pengennya dipuja, pengennya dihormati, mindsetnya itu temennya masyarakat sekitar. Dan gimana caranya biar ikhlas? Manusia, masyarakat, teman, handai taulan itu di X. Bukan itu. Jadi bukan itu. Belajar gimana makanya? Belajar tawaddu'an tahasyu'an fi kullil ahwal. Belajar andap asor. Belajar apa andap asor itu? Berat ini. Apa namanya ya? Tidak usah terlalu menonjolkan diri. Saya kalau mau ngaji naik Ferrari atau Porsche bisa. Tapi saya itu pernah ngaji itu di salah satu kantor gede itu di Jawa Timur, di Kediri. Sama ayah itu disuruh naik motor Honda Beat. Bayangkan. Saya ke kantor naik Honda Beat. Karena apa? Orang menilai kamu itu bukan dari yang kamu pakai. Bukan. Tapi dari apa aura dalam dirimu. Dulu ada ya, seorang kiai tersohor, fenomenanya luar biasa di daerah Pasar Paing.
Itu kalau sekali buka pengajian membludak. Iya. Ada kan di Pasar Taing itu sedang fenomena sekali sudah 10 tahun terakhir. Itu sama Kiai Lirboyo, almarhum beliau sudah. Itu gini, kamu kalau mau ikhlas, ini yang untuk Kiai Pasar Taing itu coba tutup majelisnya. Ditutup 1 bulan. Nanti kamu buka lagi. Kalau jamaahmu nanti berkurang, terus kamu tetap semangat ngaji, berarti kamu ikhlas. Dan jamaah di sekitarmu itu, yang masih tetap sama kamu, itu jamaah yang paling loyal. Dilakukan sama beliau. Dan luar biasa. Luar biasa. Masih tetap membeludak. Dan ya mungkin adalah pengurangan tapi tidak signifikan. Tapi itu hati yang berkata. Kalau hatinya sedikit sakit, hatinya tersikit bingung, gelisah, nggak enak hati, itu menunjukkan ada sedikit penyakit hubbul jah, pengen dihormati. Ini penyakitnya ya petinggi-petinggi, termasuk penyakitnya ustadz, penyakitnya kiai, mintanya dihormati, mintanya apa namanya dicium tangan, mintanya itu untuk selalu dihormatilah. Ini berbahayanya sekali, luar biasa. Maka karena itu ikhlas itu bisa kita mulai dari hal-hal kebiasaan seperti itu tadi. Oke, baik. Kita masuk ke puasa nih Gus. Di bulan suci Ramadan ini kan pasti semua masyarakat atau umat Islam ini kan melakukan puasa juga, walaupun ada beberapa yang tidak melakukan puasa. Nah, bagaimana nih hukum orang-orang yang meninggalkan puasa? Semisal mereka dengan sengaja, kemudian ibu yang masih menyusui tapi sebenarnya kuat, namun anaknya membutuhkan ASI. Nah, kalau hal yang seperti ini bagaimana? Jadi begini ya, orang-orang yang sakit itu di dalam kitab Nihayatuz Zain, itu ada kitab namanya Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu mengatakan orang sakit itu ada 3 ya. Ada 3 keadaan orang sakit. Pertama, orang sakit yang memang divonis dokter sampai dia itu harus tayamum, nggak boleh wudhu. Terus kalau dia ini kok puasa, ini malah tambah bahaya. Contoh, saya punya santri kemarin, sekarang sudah meninggal, baru kemarin. Namanya Mbak Wiwi Handayani. Kita berdoa ya kepada beliau, semoga beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahu yarham Mbak Wiwi Handayani itu Pare rumahnya. Mondok 20 tahun. Subhanallah. Penyakitnya gagal ginjal. Beliau masih umur 45 tahun. Itu kalau orang gagal ginjal, puasa boleh nggak sama dokter? Nggak boleh. Nggak. Kalau puasa tambah sakit nggak? Iya. Tambah sakit. Itu kalau puasa diteruskan haram malahan. Nggak boleh. Seperti orang sholat. Kalau dia bisanya duduk, ya harus duduk sholatnya. Kalau dipaksa berdiri, bahaya. Haram sholatnya. Ini keadaan yang pertama. Dia wajib tidak puasa. Yang kedua adalah keadaan orang sakit. Terus dia itu kalau pingin berpuasa, apa ya, pengaruhnya ke kesehatan itu sedikit. Tidak sampai signifikan. Lah, orang yang seperti ini biasanya lebih ke apa ya, ibu-ibu menyusui, terus penyakit-penyakit ringan, yang tapi pada taraf dia itu tayamum. Lah, orang yang seperti ini boleh memilih. Boleh berpuasa, monggo, boleh tidak berpuasa. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa dari malam hari. Jadi Mbak Dewi dan pemirsa-pemirsa KSTV ini harus tahu, orang puasa itu mulainya sudah dari malam. Lah, yang kedua ini tadi, keadaan sakit kedua ini tadi termasuk orang menyusui atau penyakit-penyakit yang apa tidak sampai pada taraf yang pertama tadi, itu boleh memilih. Puasa boleh, tidak juga boleh. Malam harinya setelah tarawih dia boleh apa namanya niat, boleh tidak. Tapi kalau nanti dia tidak berpuasa di luar Ramadan, dia harus berpuasa. Dan pada keadaan tertentu dia harus bayar fidyah. Apalagi ketemu dengan Ramadan berikutnya, hutang puasa belum dibayar, bayar fidyah. Nah, yang terakhir itu keadaan puasa itu dia sakit yang ringan. Tapi apa ya? Kalau dia puasa tiba-tiba setelah zuhur baru dia lemes sampai dia pengen sakit, sampai pengen semaput.
Lah orang seperti ini wajib niat puasa. Wajib niat puasa. Selesai taraweh, dia niat nawaitu sauma ghodin an adai faradhi syahri ramadhani hadhihi sanati faradhalillahi ta'ala. Terus setelah itu besoknya kalau dia berpuasa, tiba-tiba zuhur dia pingin semaput, nggak apa-apa, dia nggak puasa, mokel istilahnya, nggak apa-apa. Tapi nanti di luar Ramadan harus Harus dibayar. dibayar. Termasuk orang ini petani, tukang becak, orang-orang yang kerjanya itu di bawah terik matahari yang luar biasa. Ini nggak apa-apa. Nah, Ngoten, Mbak Dewi. ini Gus, ini berkaitan dengan ketakwaan juga ya dalam bulan suci Ramadan kayak ini, seperti orang-orang pekerja keras, dan supaya keimanannya atau ketakwaannya itu bisa meningkat ketika dia sedang berjuang juga untuk keluarga, ini bagaimana? Kembali kepada Al-Quran ya, bahwa ibadah itu kata Al-Quran, wabtagi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasi baka minad dunya. Kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Al-Qasas ayat 77. Artinya apa? Ibadah bukan saja di dalam masjid. Ibadah bukan saja sholat. Ibadah bukan saja baca Quran. Tapi puncak dari ibadah nantinya itu manfaat untuk orang lain. Maka kan khairun nas anfa'uhum linnas. Gimana itu caranya? Bekerja. Karena kenapa? Orang hidup pakai uang. Kita tidak usah munafik, kita tidak usah membutakan mata. Semua butuh uang. Semua orang. Lah itu gimana caranya? Bekerja. Yang buruk apakah uang atau kerjanya? Tidak. Buruk baik itu niatnya. Kalau niatnya itu buruk, jelek, itu termasuk, Masya Allah, itu nafsu yang berbahaya. Tapi kalau niatnya itu ibadah, bagaimana biar bisa menyantuni anak yatim. Dia kerja, punya uang, bukan cari kekayaan. Biar bisa memanjakan istrinya, biar bisa memanjakan anaknya, biar jadi anak soleh, biar bisa menyantuni fuqara wal masakin. Tapi jangan sampai menyantuni janda. Nah, karena kenapa? Karena sekarang ini ada corona. Corona itu komunitas rondo merana. Ini kan perlu disantuni itu. Nah, Bahaya ini ya Gus, kalau sudah sampai ke sini. makanya itu apa namanya? Orang kerja itu niatnya ibadah. Iya. Kesalahan orang awam itu cuman mengartikan ibadah itu di dalam masjid. Lebih daripada itu. Laisal Islam dinul aqidatan wa syari'atan faqat, walakinnal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam bukan saja tentang akidah dan syariat, tetapi lebih dari itu, tentang pemikiran, budaya, sosial, pekerjaan, dan seluruh aspek-aspek dunia sekitar kita. Ini semua agama semuanya, tergantung niat. Niatnya kembali ke niatnya Gus ya. Jadi kalau misalkan dia pekerja keras di luar, Bismillah dengan niat kuat, insya Allah juga tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya Gus ya. Insya Allah. Tapi kalau niatnya aku nggak paling gak kuat iki jelas lemes iki gak usah puasa. Nah kalau ya seperti itu gimana Gus? Itu Gimana? tetap dosa nggak sih ketika meninggalkan puasa yang seperti itu Gus? Ya tentu dosa dong. Gak bisa orang itu apa namanya hidup terus karena alasan gak enak terus dia ingin meninggalkan tuntutan, gak bisa. Kita ini dalam artian di fikih itu bahasanya kan mukallaf, punya beban. Orang itu semuanya punya beban. Nah, beban itu nanti dipertanggungjawabkan. Oke, Nah, iya. baik. Kalau Ya. kita males-malesan, jangan harap mendapatkan kemuliaan. Iya, baik Gus, luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ini Gus ya. Tapi sayang sekali waktu kita berbatas nih Gus. Jadi kesimpulannya pada tema kali ini membangun jiwa takwa di bulan suci Ramadan ini apa Gus? Sekaligus sebelum kita pamit ditutup dengan doa seperti biasanya agar apa yang kita sampaikan hari ini bisa mendapatkan keberkahan bagi pemirsa KSTV di rumah dan semua pemirsa. Monggo. Bahwa kita hidup selama 1 tahun 12 bulan ini kita benar-benar dibingkai dengan duniawi, dan Ramadan hadir di tengah-tengah kita mengingatkan kita, wahai teman-teman, wahai umat Muhammad, kita ini bukan saja satu dimensi jasmani, ada jasmani, ada juga rohani. Makanannya beda-beda. Jasmani makanannya beras, makanannya nasi, makanannya ya yang biasa kita makan, semangka, melon, jus-jusan, buah-buahan, dan rohani ada makanannya. Ramadan hadir di situ, memberikan suguhan puasa, membaca Al-Quran, tadarus bersama, taraweh, witir, berbagi bersama. Untuk apa? Membangun, meneguhkan jiwa kita. Kelihatannya secara logika mungkin sangat sulit dicerna, butuh pemahaman yang santai,
Tetapi kalau kita biasa melakukan apa suguhan-suguhan Ramadan, ini secara nggak langsung akhlak kita terbentuk. Iya. Bagaimana kita tidak mendewakan egoisme, dan kita bisa hidup ini bagaimana pentingnya manfaat untuk orang lain. Insya Allah, kalau kita memaksimalkan suguhan-suguhan Ramadan, akhlak kita akan jadi bagus. Amin. Akhlak yang baik, insya Allah kita akan memiliki tata krama, adab kepada orang sekitar. Amin. Dan kita akan punya sifat yang insya Allah mahmudah, terpuji. Amin. Sehingga kita akan menjadi umat ini yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Insya Allah jasmani yang baik, rohani yang baik akan menjadikan satu karakter individual yang unggul. Sehingga jadi karakter yang bermanfaat, bermartabat. Khususnya di tengah musim-musim seperti ini, zaman seperti ini, kita butuh individual seperti itu. Insya Allah, semoga keberkahan Ramadan menyeluruh bagi kita semuanya. Amin. Rahmat Allah benar-benar bisa kita rasakan. Amin. Dan bisa menjadikan negara kita ini, Indonesia, negara yang aman, Amin. yang sentosa, Amin. menjadikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Amin. Zahiran wal batinan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya. Baik Gus, kita tutup lebih dulu dengan doa bersama agar berkah sebelum kita closing. Silakan. Monggo bersama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tanalu biha maghfiratan wa rahmah wan najah wassalamah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Waj'alna minas salihin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam program Sakinah dengan tema membangun jiwa takwa di bulan suci Ramadan bersama Gus Riza Sahlan Sirot, pengasuh Pondok Pesantren HS Al-Fakar Kota Kediri dan juga Pondok Pesantren Modern Ar-Rahman Kota Kediri. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan selain ini ucap undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.